mempresentasikan model minimalis hukum pembangunan nasional. Dalam presentasi ini, saya akan memperkenalkan Anda bahwa model minimalis hukum pembangunan nasional. Kami akan membahas latar belakangnya, prinsip-prinsip yang terlibat, kebijakan yang mendukung, prosedur implementasinya, serta tantangan dan kendala dalam implementasi. Kami juga akan mengevaluasi dan mengembangkan model ini untuk masa depan yang lebih baik. Latar belakang hukum pembangunan nasional. Hukum pembangunan nasional adalah kerangka hukum yang mengatur dan memfasilitasi pembangunan di negara kita dalam konteks yang cepat berubah. Kebutuhan akan hukum yang adaptif dan responsif sangat penting. Prinsip-prinsip hukum pembangunan nasional. Hukum pembangunan nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, berkelanjutan, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan menguntungkan semua pemangku kepentingan dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Kebijakan hukum pembangunan nasional. Kebijakan hukum yang mendukung pembangunan nasional harus mencakup kerangka kerja hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan kebijakan yang memberikan insentif bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Kebijakan semacam ini memberikan arah bagi negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Prosedur hukum pembangunan nasional. Prosedur hukum pembangunan nasional melibatkan banyak tahapan seperti penyusunan peraturan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa. Kami akan menjelaskan prosedur ini secara detail sehingga Anda dapat memahami persyaratan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam memajukan pembangunan nasional. Kendala dan tantangan dalam implementasi hukum pembangunan nasional. Pada bagian ini, kami akan membahas kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kendala-kendala ini, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mendorong pembangunan yang lebih sukses. Pembangunan model minimalis. Evaluasi model minimalis. Kami akan mengevaluasi efektivitas model minimalis saat ini. Dalam evaluasi ini, kami akan mempertimbangkan berkelanjutan, efisiensi, dan peningkatan yang dapat dilakukan. Mengembangkan model minimalis. Berikut, kami akan memikirkan cara untuk mengembangkan model minimalis ini agar dapat lebih responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks pembangunan nasional. Kesimpulan, pada bagian ini kami akan menyimpulkan semua poin yang telah kita bahas sebelumnya. Kami akan menggambarkan betapa pentingnya model minimalis hukum pembangunan nasional dan apa yang bisa dicapai dengan menerapkan dengan baik. Rekomendasi terakhir, kami akan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendorong menerapkan model minimalis hukum pembangunan nasional di negara kita.